Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Amin. Semua kita bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bersyukur buat setiap hari, bahkan detik ini kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita angkat satu pujian. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan buat setiap kejadian kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku erat dengan hatimu. Sungguh bersama katakan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, amin, ke tahta tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa dahsyat dan ajaibnya karya Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus, bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, amin, ke tahta kasih dan anugerah, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Lebih sungguh bersama katakan. Ku mengangkat wajahku
sepanjang hidupku, dan kuangkat tanganku ke tangan. Amin, amin. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami menyembah-Mu, Yesus, sebab hanya Engkau yang layak, ajaib. Mari bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Mari bersyukur buat kehidupan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, bahwa semua hanya karena anugerah, hanya anugerah, hanya kasih-Mu Tuhan. Mulia, ajaib, ajaib, sungguh besar Engkau. Mulia, ajaib Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau, sungguh mulia Engkau, ajaib, ajaib, Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, betapa ajaib, betapa ajaib. Ku mengangkat wajahku, amin, amin. Bersyukur bagi setiap anugerah Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan kuangkat syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi dengan bersama, haleluya, haleluya. Ku mengangkat wajahku. Mari bersama saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Amin. Syukur bagi kesetiaan-Mu
meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, bahwa kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tolong Kau yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami dalam sepanjang ibadah di pagi hari ini dapat merasakan hadirat Tuhan, sukacita damai sejahtera mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus sumber kekuatan kita, bahwa Yesus sumber sukacita kita. Bersama kita menaikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan sungguh bersama katakan, Yesus sumber kekuatan dan sukacita kita. Mari bersama katakan dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu. Dengan sungguh angkat tanganmu bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus sumber kekuatan kita. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun setia Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Mari bersama katakan,
yang bersuka cita, mari bersama menari bersama kami. Sama katakan, oh Tuhan yang dunia tebus segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Sudah kuakui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Dengan sungguh bersama katakan, oh, tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kemenanganku adalah yang bersuka cita, mari bersama. Bersama katakan dari awal. Oh Tuhan yang mulia, dunia tebus segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Dan kuakui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Bersama angkat tanganmu, dengan sungguh katakan, tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup bagi kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kemenanganku adalah pilihanku. Yesus, pilihan kita yang terbaik, amin. Mari bersama katakan dengan sungguh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kemenanganku adalah pilihku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata
Sebab Yesus pilihan kita yang terbaik. Dengan sukacita dan sorak-sorai kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kami bersyukur. Mari sekali lagi dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, haleluya. Saya kembalikan semuanya untuk kembali ke tempat duduk. Bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat sukacita, bersyukur buat damai sejahtera yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, amin. Bahwa sampai saat ini bukti kita ada dengan segala apa yang kita punya. Itu adalah bukti bahwa Yesus setia. Sebab itu kita memilih untuk setia. Sebab Yesus setia. Karena Yesus setia dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Mari dengan kesungguhan hati. Mari imani pujian ini bersama, katakan. Ada saatnya yang ku alami, yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidup kami akan tetap setia sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari dengan kesungguhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidup. Kami kan tetap setia, kami kan tetap menyembahmu Tuhan. Amin. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap
dapati, ku hamba-Mu ya, sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidup. Kami akan tetap menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami akan tetap setia melayani-Mu. Amin, amin. Seumur hidupku, oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada saat-saat di mana kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kerinduan, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak planning, rencana dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan terkadang hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Sebab rencana Tuhan selalu yang terbaik. Hingga sampai detik ini, kita ada dengan semua hal yang kita punya. Sebagai bukti Yesus setia. Yesus setia dalam kehidupan pribadi kita. Yesus setia dalam kehidupan keluarga kita. Inilah perkataan iman kita, aku mau setia Tuhan. Aku mau setia melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan. Inilah menjadi perkataan iman kita di pagi hari ini. Mari bersama katakan dengan sungguh, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Dengan kesungguhan hati, sampai akhir hidup itu. Sampai sampai akhir di hidup kami Tuhan. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati, ku hamba-Mu ya. Kembali bersama katakan, sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidup. Katakan dengan iman,
dengan kesungguhan hati. Kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Amin. Melayani-Mu seumur hidupku sampai menutup mata, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihi-Mu. Hamba-Mu yang setia, biar Kau dapati, 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 biar Kau dapati. Hamba-Mu yang setia. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di dalam Engkau Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kerinduan kami. Kami boleh semakin setia dan boleh setia sampai kami menutup mata. Inilah Tuhan yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena Engkau Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang ada di dalam hidup kami, Engkau selalu ada. Bahkan Engkau selalu mengangkat kami, menopang kami, bahkan memberikan kami penghiburan yang heran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pujian kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami yang rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Dan firman yang ditaburkan boleh menjadikan jawaban. Bahkan boleh menjadikan kekuatan bagi kami yang mungkin mengalami kelemahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya mesti berkata untuk menghormati dan senang sekali ada bersama-sama kita pada pagi ini, satu kehormatan, keistimewaan sebab Dia hadir di tengah kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Dia. Ya, saudara-saudara, Dia baik sekali buat kita dan karena Dia baik, Dia tetap setia. Apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, Dia pasti menolong pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus baik sekali. Saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara menyimak ayat ini baik-baik. Dan saya akan membacanya demikian. Lukas 24 ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Mari baca ayat 21 bersama-sama. 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari-hari itu adalah hari di mana Yesus yang telah mati dan tidak bosan-bosan saya berkata, dia diperlakukan semau-maunya, dia dideritakan, dia disengsarakan dengan sangat hebat. Saudara-saudara, dan dia mati tergantung di kayu salib dengan tubuh berdarah-darah, dengan muka yang sudah tidak dikenali lagi, dengan tulang dalam itu saudara-saudara telah nampak kata nubuatan Nabi Yesaya. Saudara-saudara, dalam prosesi yang sangat mengerikan, supaya saudara-saudara kita mengerti pagi ini, dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Kita beroleh keselamatan saudara-saudara lewat korban Yesus disalib. Tapi kemudian setelah kematiannya dia dikubur. Pada hari keberapa dia bangkit? Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, dia menjadi korban pendamaian, dia menjadi korban penebus salah, dia menjadi korban penghapus dosa, dia menjadi korban keselamatan, dia menjadi korban bakaran yang berkenan di hati Bapa untuk saudara dan saya, kita semua. Bisa berkata amin. Tetapi pada hari ketiga, saudara-saudara, Alkitab berkata Yesus bangkit dari antara orang mati. Roma berkata membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kita tahu semua itu. Nah saudara-saudara, pada hari itu juga, di hari kebangkitannya, setelah menampakkan diri kepada murid-muridnya, khususnya para perempuan yang pergi ke kubur di pagi hari itu, saudara-saudara, dia menyatakan bahwa dia telah hidup. Nah, ayat yang kita baca dimulai dengan frasa pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung. Nah, setelah menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, saudara-saudara, pada hari itu juga, jelas pada hari itu juga, saudara-saudara, tidak menunggu besok, lusa. Walaupun ada 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk mengajar. Tapi Alkitab jelas berkata pada hari itu juga, pada hari pertama dia bangkit, saudara-saudara. Dia mesti menemui 2 orang yang sedang berjalan, tinggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Mereka adalah Kleopas dan seorang yang lain yang menurut tafsiran adalah istrinya yang bernama Maria, saudara Lazarus. Tapi saya tidak tahu yang persis, saudara-saudara. Yang jelas dia adalah Kleopas dan seorang yang lain pada hari itu juga. Saudara-saudara, sebegitu pentingkah, sebegitu mendesakkah Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu harus menampakkan diri juga atau segera kepada Kleopas dan seorang yang lain itu. Saudara-saudara, kita akan mengerti bahwa haruslah demikian.
Dari sini saya bisa melihat saudara-saudara bahwa inilah hati Tuhan Bapak Ibu Saudara dan saya. Inilah hati Yesus yang mau mati jadi korban bagi keselamatan kita orang-orang berdosa. Inilah hatinya saudara-saudara. Pada hari itu juga dia harus menampakkan diri kepada Kleopas yang tinggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Hatinya adalah dia ingin umatnya setia di negeri. Bukankah Mazmur 37 ayat 4 berkata, saudara-saudara, jadilah setia dan tetaplah tinggal di negeri. Percayalah kepada Allah, saudara-saudara, lalu diam di negeri dengan setia. Dan saya percaya saudara-saudara, ini hati Tuhan supaya Kleopas dan seorang yang lain ini tetap di Yerusalem. Ini perjalanan menuju Emmaus. Jadi Yesus merasa hari ini juga aku harus jumpai dua orang ini supaya jangan tinggalkan Yerusalem, tapi terus ada di sana. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Sebab di Yerusalem ada bait suci, ada rumah Allah. Itulah tempat di mana mereka beribadah seperti kita pagi ini. Di sanalah tempat atau pusat penyembahan di mana mereka dan termasuk Kleopas dulu saudara berdoa melayani Tuhan. Dengan dia coba menghampiri dan menampakkan diri kepada Kleopas, dia mau bilang, ayo tetaplah di Yerusalem. Tetaplah tinggal di negeri. Tetaplah setia di Yerusalem, di rumah Allah. Saya mau berkata inilah hati Yesus. Buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk tetap tinggal di negeri. Tetap setia beribadah. Bisa berkata amin. Dan kalau Bapak Ibu pagi ini kita semua ada di rumah Tuhan, saya percaya saudara ngerti hatinya. Bapak Ibu Saudara, untuk supaya umatnya bangsa Israel itu bisa beribadah kepada Allah di padang gurun, maka Allah harus mengadakan tanda heran. Dia harus tidak mau, saudara mau tidak mau harus kirim bala, kirim malapetaka kepada Firaun, kepada Mesir yang menghalang-halangi umatnya pergi beribadah. Dia kirim air jadi darah, saudara-saudara. Dia kirim katak, masih nggak mempan. Allah nggak putus asa, kirim nyamuk, masih nggak mempan. Tuhan kirim lalat pekat, lalu apa lagi? Penyakit sampar pada ternak, kirim barah, saudara-saudara, masih saja halang-halangi umatnya beribadah, ganggu supaya nggak bisa ibadah. Maka Tuhan kirim bala yang ketujuh, saudara-saudara, hujan es, masih nggak kapok. Kirim belalang, masih nggak kapok. Saudara-saudara, Tuhan punya cara yang mulai serius ini. Kelap gulita, masih saja ngelawan. Maka Tuhan kirim kematian atas seluruh anak sulung di Mesir, pada orang Mesir dan ternak Mesir. Bahkan saudara dan saya tahu, Firaun yang hendak kejar dengan tentaranya harus ditenggelamkan. Allah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam Yesus Kristus punya hati supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang sudah terima kasih karunia-Nya, yang telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang membawa kita kepada kebinasaan, beribadah dengan segenap hati kita. Bisa berkata amin. Ini hatinya. Ini hatinya. Saudara-saudara, dia harus lakukan apa saja kepada orang-orang Israel supaya beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, Yesaya 58 ayat 13 dan 14 berjanji, kalau kalian tidak menginjak-injak hari Sabatku, lalu tidak urus urusanmu, tapi engkau menghormatinya,
menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia. Saudara-saudara, dan menghormatinya tidak pakai acaramu, tidak pakai urusanmu. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bisa berkata amin? Pasti tak lama lagi kita yang beribadah akan dibuat Tuhan bersenang-senang karena Tuhan heran sekali. Bisa berkata amin? Karena Tuhan ajaib, karena Tuhan baik, karena Tuhan heran, karena Tuhan pembuat mujizat. Oh karena. Walaupun dasar ibadah kita bukan karena Tuhan mau tolong, tapi karena kita telah menerima kasih karunia, kita bisa percaya dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bisa berkata amin? Bukan cuma bersenang-senang. Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan dibawa Tuhan melintasi puncak dan bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Diberi makan dari milik pusaka Yakub Bapa leluhur. Itu bicara tentang saudara dan saya akan menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan. Itulah firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya? Apa yang Tuhan janjikan. Ya dan amin bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Nah saudara-saudara, itu hati Allah. Tapi hati Allah yang kedua yang kita mau melihat, atau saudara-saudara, tentang Yerusalem ini. Supaya orang-orang ini, Kleopas dan temannya, jangan ke Emmaus, teruslah setia di negeri, teruslah ada di Yerusalem, teruslah beribadah. Saudara-saudara, sebab Tuhan ini tahu ke depan ini ada apa. Tuhan tahu ke depan ini ada bahaya, ada goncangan-goncangan. Itulah sebabnya saudara-saudara, dia pengen berikan Roh Kudusnya. Sehingga dia berkata, nanti kita tahu di pasal 24 ayat yang ke-30, ayat ke-53, saudara-saudara, mereka harus ada di Yerusalem supaya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Itulah Roh Kudus. Jadi itu hati Tuhan, hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang belum penuh Roh Kudus adalah hatinya. Dia mau memenuhkan tiap-tiap kita dengan kuasa itu. Bisa berkata amin. Roh Kudus akan membawa Bapak, Ibu, Saudara dan saya berjalan dalam rencana kehendaknya. Nanti akhirnya menjadi gereja yang sempurna, saudara-saudara. Gereja yang tidak masuk dalam aniaya besar antikris itu. Gereja yang disingkirkan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, Yesus pada hari itu juga harus menampakkan diri kepada Kleopas. Saya percaya sekali kalau ini adalah hatinya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengikutinya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kalau sampai Yesus menjumpai mereka, menampakkan dirinya, saya percaya ini hati Tuhan mencegah dua orang ini tinggal tetap, pulang kembali ke Emmaus. Mereka berasal dari Emmaus, tapi dengan menampakkan diri, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan mau mencegah. Tuhan mau tarik lagi. Jangan di Emmaus. Kalian punya tempat di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, Emmaus 7 mil dari Yerusalem arah barat. Jadi untuk sampai ke Emmaus yang ada di lembah Ayalon, tempat yang rendah, mesti turun. Hatinya, jangan seorang pun jemaat GPDI Jajak punya rohani menurun. Jangan. Tidak boleh. Jangan, saudara. Sebab jalan hidup orang benar dari terang hingga terang, bahkan sampai rembang tengah hari.
Dia nggak mau kita menurun. Tolong ingat, ini hati. Kalau benar Bapak Ibu Saudara dan saya ingin menyenangkan hatinya, tolong ngerti bahwa dia tidak mau perjalanan rohani kita menurun. Tidak mau. Saudara-saudara, tahukah kita pada saat Tuhan telah menghukum bumi ini dengan air bah di zaman siapa itu? Nabi siapa? Nabi Nuh. Setelah selesai saudara-saudara, bahtera Nuh akhirnya kandas di mana? Pantai Gerajakan, di mana? Pulau Merah. Hah? Di mana saudara? Gunung? Dia mau bilang, kalian, kita semua, saudara dan saya, yang telah ditebus dari sebenarnya penghukuman yang kekal. Posisi kita ada di atas gunung. Ada di tempat yang tinggi. Itulah maunya Tuhan, teruslah tinggal di sana. Jangan menurun. Jangan. Itulah sebabnya kepada jemaat di Efesus, kalau engkau tidak kembali kepada kasih yang semula, aku ambil. Ini serius sekali. Sebab saudara-saudara, tempat kita di atas. Posisi di Yerusalem. Jangan menurun ya. Jangan. Itulah hati dari Tuhan kita semua. Saya mengingatkan tentang Amsal 15 ayat 24. Bahwa jalan kehidupan orang yang berakal budi menuju ke atas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Dunia orang mati ditulis Hades. Hades itu arti tempat di mana cicip di muka, uang panjer, perskotnya neraka. Kalau orang percaya mati sekarang masuk ke Firdaus, nggak langsung ke surga, ke Firdaus, maka orang tidak percaya ini masuk ke Hades. Jalan orang berakal budi, jalan jemaat GBD Jajah yang ngerti hati Tuhan tidak turun, tapi ke atas. Bisa berkata amin? Jadi kalau ada yang turun rohaninya, itu bukan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu hatinya siapa? Musuhnya Tuhan. Supaya kita tambah turun, tambah tinggalkan Tuhan. Jadi adalah doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita berani berdoa begini. Tuhan, pimpin saya. Cegah saya. Jangan sampai ke Emmaus. Seperti Kleopas. Dicegah saudara-saudara. Dicegah. Seperti dia cegah Bileam. Dengan menampakkan diri kepada keledai saudara-saudara. Sampai 3 kali. Lalu dipukul saudara-saudara keledai. Lalu Tuhan, malaikat Tuhan berkata, aku yang mencegahnya. Sebab jalanmu ini jalan menuju kebinasaan. Kata Bilangan 22 ayat 32. Saudara-saudara, jangan menurun. Sebisa-bisa bahaya. Kita binasa. Nah, Emmaus itu kan artinya sumber air panas, menggambarkan dunia ini. Beda dengan tempat tinggi Yerusalem, surgawi. Jadi marilah kita mau bertambah-tambah di dalam Dia. Berdoa, Tuhan, cegahlah saya dari keadaan yang membuat saya binasa. Yang membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Kalau saudara buka AI, sebab HP Bapak Ibu Saudara dan saya kan sudah dilengkapi dengan WA khusus ya saudara-saudara. Atau apa itu, ada AI-nya. Tanya bagaimana cara iblis membuat orang-orang percaya ini binasa. Misalnya begitu. Maka di sana akan dijawab. Ini teori, tapi ini benar juga. Pelan-pelan, bawa semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jadi adalah hati Yesus yang telah mati bagi penebusan kita
adalah supaya kita tetap setia di negeri yang sepakat katakan amin. Mau berdoa segala saya Tuhan, amin. Diam di negeri sebab ada bait suci, setia saja. Saudara-saudara setia beribadah melayani Tuhan, berdoa. Saudara-saudara, sebab dia janji mau penuhkan kita dengan Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan adalah hatinya dia cegah kita, sampai-sampai dia cegah kita untuk tidak kebablasan dan binasa. Oh, saya melihat Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Judul khotbah pagi ini, kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi adalah hati Allah juga, hati Yesus juga yang nyata sekali nampak dari menampakkan diri kepada Kleopas dan seorang yang lain itu. Bahwa dia mau ngomong, aku ngerti, aku tahu kesusahan, aku tahu. Dia mau ngomong sama Kleopas yang lagi susah. Kan tadi ada ayat berkata, berhenti dan mukanya muram. Terjemahan lain berkata, apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem, saudara-saudara, sambil mukanya muram. Dia lagi susah. Saya berkata, mereka lagi lemah imannya. Sebab kalau dia kuat, gak mungkin tinggalkan Yerusalem. Saudara-saudara lagi kecewa. Nanti kita lihat orang kecewa gak boleh, tapi gak selalu disebabkan pihak luar loh. Disebabkan Yesus, apalagi nggak mungkin Yesus bikin kecewa. Nggak juga belum tentu saudara-saudara dikecewakan orang lain. Bisa-bisa kita sendiri nanti kita akan melihat. Dia sedang putus asa saudara-saudara. Dia sedang tawar hati. Ayat terakhir kita baca bersama padahal. Jadi ada harapan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi tetap saudara-saudara, Yesus yang bangkit punya hati, adalah hati yang mau mengerti, bukan cuma mengerti, bukan cuma tahu, dia mau mengerti kesusahan umatnya. Saya ingat pesan yang sama untuk jemaat di Semirna dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 9, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna. Malaikat jemaat di Semirna bicara tentang gembala. Aduh, ini penghiburan. Saya bersyukur sama Tuhan yang bangkit itu. Ngerti. Saudara-saudara, nggak tinggalkan gembala-gembala ini. Dia hibur dengan kalimat, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahan. Dan kalau Tuhan tahu kesusahan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dia enggak diam. Dan akhirnya memang ada sesuatu yang harus Tuhan kerjakan. Sebagai bukti dia hidup. Dia tidak mati, saudara-saudara. Dan kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara hari ini sedang susah, sedang bingung, panik, putus asa, sudah kehilangan pengharapan, sudah frustasi ini. Waduh, sudah mau apa lah? Nggak usah ibadah, nggak usah pelayanan, turun aja ke Emmaus. Kalau ada yang susah, lagi putus asa bahkan, Bapak, Ibu, Saudara, ada Yesus yang hidup. Bisa berkata amin? Dia datang, saudara-saudara. Dia datang kepada Kleopas dan seorang yang lain. Dua orang ini tahu kalau itu Yesus? Hah? Tahu? Kenal? Kenal enggak? Enggak kenal, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak dikenal sama Kleopas, enggak apa-apa. Tapi dia hidup. Alkitab berkata dia berjalan bersama-sama. Bahkan mau tinggal bersama-sama.
ada Yesus yang ngerti kesusahan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Amin. Sungguh dia ngerti. Dia ngerti kesusahan tiap-tiap pribadi. Dan saya mau katakan, dia ngerti kesusahan saya. Dia ngerti kebingungan saya. Sungguh dia ngerti. Dan percayalah kalau dia ngerti tiap-tiap kesusahan Bapak, Ibu, Saudara, dia tidak pernah diam. Dia pasti tolong kita. Bisa berkata amin? Mari kita lanjut, saudara-saudara. Dia datang. Dia berjalan bersama-sama. Dia tinggal bersama-sama untuk beberapa saat di Emmaus itu. Tetapi ini yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mesti ingat. Tetapi kisah penampakan Yesus Kristus kepada Kleopas dan orang yang bersamanya merupakan kebenaran yang cukup mengejutkan. Mengapa? Kehadiran dan kebersamaan dengan Yesus tidak selamanya mengubahkan. Bahkan firman-Nya pun tidak. Kan banyak orang berkata, hadirat-Mu Tuhan mengubahkan. Bisa amin, bisa tidak. Kebersamaannya dengan kita Bapak, Ibu, Saudara mengubahkan. Dan kita berkata amin. Bagi saya bisa amin, bisa tidak. Saya tidak sedang melawan dia, sungguhan bukan. Kita akan ngerti nanti. Bahkan mujizatnya terjadi pun tidak serta-merta selalu mengubahkan. Bukankah ini mengejutkan? Sementara kita suka berkata hadirat-Mu Tuhan mengubahkan. Firman-Mu berkuasa mengubahkan. Amin. Saya percaya sepenuhnya. Tapi dari kisah penampakan Yesus kepada Kleopas dan seorang yang lain ini, tidak selamanya. Saya menulis ini bukan berarti kehadiran, kebersamaan, dan firman-Nya tidak berkuasa. Bukan. Bukan Bapak, Ibu, Saudara. Itulah sebabnya dilanjutkan di sana. Sampai Tuhan sendiri menyatakan belas kasihan dan kemurahan-Nya. Mau bukti? Mau bukti? Dia hadir di tengah-tengah bangsanya. Ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, dan dia sampaikan firman. Firman tidak bisa atau tidak mengubahkan mereka. Semuanya. Justru mereka cari salah. Yesus sendiri dicari salah, apalagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nyampaikan firman, cari salah Bapak, Ibu, Saudara. Cari salah, enggak mengubahkan, malah menjadikan jahat. Apakah firman menjadikan orang jahat? Tidak. Tergantung kepada pribadi masing-masing. Ya, mujizat yang terjadi pun tidak mengubahkan Bapak, Ibu, Saudara. Itu bukti dari kisah tentang Malkus yang telinganya dipotong jelang Yesus mati disalibkan itu. Waktu telinganya dipotong oleh Petrus dan Yesus ambil tempel. Berdarah-darah saudara-saudara. Tempel sembuh. Tapi tidak mengubahkan Malkus datang menyembah Yesus. Ini serius. Saya mau jujur. Itu berarti bahkan di dalam satu ruangan ibadah. Hadiratnya, kebersamaannya kita untuk 2 jam, saudara-saudara, kurang lebih. Tidak selamanya mengubahkan. Ini PR Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang harus kita pikirkan. Berarti percuma dong. Iya. 12 tongkat di depan peti perjanjian bicara tentang hadirat Allah. Cuma satu yang keluarkan
kembang, dan akhirnya berbuahkan buah badam. Sayang ya, dapat hak istimewa, dijumpai, dapat penampakan, datang Tuhan itu. Ada, bahkan ada di rumahnya, tapi tidak mengubahkan. Ini kan sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah sampai terjadi. Mari kita bahas apa sebabnya. Sebab ada masalah dengan spiritual umatnya. Spiritual, bukan ritual loh ya, beda. Ritual itu upacara keagamaan. Dan saya berharap saudara-saudara setelah lewat pelatihan yang ada, semua kita bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas kita. Semua harus upgrade, saya setuju. Harus yang terbaik. Tapi jangan berhenti di ritual. Kalau di ritual tanpa hati. Sehingga saudara-saudara, kita kehilangan spiritual. Spiritual itu kan berhubungan dengan rohani, dengan sifat-sifat rohani. Jadi mesti berjalan bersama-sama, bukan ritual. Sehingga kita mengerti untuk membedakannya itu Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Itu ritual. Itu ritual. Itu upacara keagamaan. Tetapi beda dengan Mazmur 104 ayat 34. Biarlah perenunganku Tuhan. Orang gak lihat gak apa-apa. Gak peduli. Sebab kalau kita spiritual, kita ini pikir apa yang akan saya bawa menyenangkan Tuhan. Bukan apa yang saya dapatkan waktu ibadah. Beda. Biarlah manis kedengaran kepadamu Tuhan. Perenung itu spiritual. Nah, ada masalah dengan spiritual umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal 3 Yohanes 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Baca bersama-sama. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Seperti rohanimu, seperti jiwamu baik-baik. Jadi dimulai dengan roh, dimulai dengan jiwa. Nah saudara-saudara, kok sampai gak kenal ya berjalan bersama. Akan tinggal bersama. Itulah sebabnya kan tutur katanya gak kayak tutur kata firman Tuhan kayak nyanyian tadi. Aduh, padahal kami berharap Dia akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jalan dengan Tuhan. Tidak mengubahkan perkataannya negatif. Sampai pikirannya pokoknya sampai ke Emmaus. Hidup dalam daging lagi. Sebab kan perlawanannya Yerusalem. Ada masalah dengan spiritualnya saudara-saudara. Ada. Sampai Tuhan hadir. Jangan berkata, oh tubuh kebangkitan dia jadi berubah. Enggak. Sungguh enggak. Saya percaya pakai tubuh kebangkitan nanti pun kita akan saling kenal kok. Tubuh kebangkitan bagi mereka yang sekarang mati, Yesus datang, yang percaya sampai akhir sungguh-sungguh pakai tubuh kebangkitan. Pasti kenal lah. Saya percaya bukan karena Yesus pakai tubuh kebangkitan, tetap sama. Kenapa? Dulu juga pernah waktu Yesus belum mati. Waktu naik perahu, lalu Yesus berjalan di tengah-tengah danau itu. Hantu, ya kan? Apa sih yang berubah?
Saya percaya nggak berubah, tapi ada masalah dengan spiritual mereka. Mari kita lihat dengan cepat. Yang pertama, mereka suam kuku. Mengapa saya berkata demikian? Sebab Lukas 24 ayat 22 berkata, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, tidak mereka lihat. Saudara-saudara, suam kuku. Sudah jelas-jelas saudara-saudara, murid-murid kasih tahu Yesus bangkit. Enggak. Malaikat juga sudah dilibatkan. Malaikat bilang bangkit. Tunggu di Galilea. Enggak. Nanti saudara-saudara, dia juga ternyata ngerti. Sebab tadi kan ada ayat berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Berarti semua Yerusalem tahu berita tentang Yesus bangkit loh ya. Tapi kau masih enggak percaya. Terus saya jalan pergi ke sumber air panas dunia ini. Sebab suam kuku. Dan kalau suam kuku kayak jemaat di Laodikia, Wahyu pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Saudara-saudara, Yesus apa ini? Mengetuk pintu. Kalau Yesus mengetuk pintu, di dalam atau di luar? Hah? Di luar. Posisi mereka juga ada di luar Yerusalem. Suam kuku. Suam kuku. Dan Tuhan bilang ya di Wahyu 3, aku muntahkan kau. Sebab kamu enggak panas, enggak dingin. Tapi bukan berarti Tuhan minta kita dingin. Oh enggak. Konteksnya adalah Laodikia, di atasnya ada sumber air panas Hierapolis. Ini air yang bisa menyembuhkan. Tapi juga ada mata air di Kolose, saudara-saudara, di bawahnya itu yang juga mengaliri kota ini. Dingin sekali dan itu menyegarkan. Tuhan mau ngomong, kalau hidupmu tidak panas sekali, artinya tidak menjadi berkat, tidak menyembuhkan yang lain, malah membuat orang lain sakit. Tidak juga menyegarkan, tadi lemah jadi kuat. Aku muntahkan. Sebab suam kuku. Jadi keadaan jemaat di Laodikia sedang suam kuku, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus bersama mereka. Enggak ngubah. Jalan juga enggak ngubah. Di rumah juga enggak ngubah. Orang Kristen, orang luar berkata, perasaan rajin ke gereja. Tapi kok sama ya? Rumah tangganya juga begitu. Iya ya. Kan jadinya begitu. Lihat keluarga Kleopas. Yang kedua, apinya padam. Itu ada di ayat 31 dan 32. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Terjemahan lain berkata, menyala-nyala, terbakar. Berarti lagi padam apinya. Api imannya padam. Kasihnya padam. Sehingga dia pilih tinggalkan Yerusalem dan terus ke sumber air panas. Emmaus. Dengar firman Tuhan loh, dengar. Tuhan bukakan sampai jadi ngerti. Sampai hebat ya. Ada nyanyi berkata firman-Mu menghanguskan hati. Tapi cuma berhenti di sana. Gak ngubah saudara-saudara. Kenapa sih? Apinya padam. Saya tidak tahu. Adakah di antara Bapak Ibu sedang padam apinya?
Tapi cepat, ada selubung di hati. Anggap saja ini fatty liver rohani. Hatinya terbungkus oleh lemak. Ya, masalah ini saudara-saudara. Mengapa saya berkata demikian? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka baca kitab nabi-nabi, kitab Musa, kitab perjanjian lama, nggak ngerti-ngerti. Jawabannya ada di 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Fatty liver rohani. Tertutup itu levernya. Dan itulah sebabnya Saudara Chandra Yuliono Jakarta berkata, "No, kalau kolesterol tinggi kayak aku hari-hari ini, dokter Malaka ngomong, hatimu gak beres." Salah satunya terbungkus oleh lemak. Itulah sebabnya dia lagi getol-getolnya puasa mid. Ya, itu saudara-saudara puasa 18 jam supaya lemaknya disedot. Ya wis katanya saudara-saudara, ada fatty liver rohani ini. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi masalah rohaninya adalah fatty liver rohani. Hatinya terbungkus dengan kedagingan. Sebab ayat terakhir kan bicara tentang roh. Sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus lagi. Sudah nggak dipimpin oleh roh. Coba kalau dia dipimpin roh, mereka dipimpin roh, sudah gak mungkin bablas ke sana. Tapi karena dipimpin dengan kedagingannya, pikiran daging, saudara-saudara, turun. Benar menurut mereka, tapi tidak dengan Tuhan. Itulah sebabnya cegah, balik. Aku akan memberikan rohku kepadamu, tunggu di Yerusalem. Kadangkala saudara-saudara kita tidak merasakan kuasa kehadirannya, kebersamaannya, tinggal serta kita yang mengubahkan itu. Karena ada masalah dengan rohani. Roh itu sudah tidak kita izinkan untuk berkuasa penuh dalam kita. Kita mau dipimpin oleh maunya kita sendiri atau Kleopas sendiri. Enggak, harus turun pergi ke Emmaus. Inilah sebab yang terakhir, ada selubung di mata. Jadi bukan karena Yesus dengan tubuh kebangkitannya berbeda dengan Yesus waktu ada. Enggak, sama sekali tidak. Tapi memang ada masalah dengan rohani dari jemaat yang namanya Kleopas dan temannya. Saudara-saudara, mengapa saya berkata demikian? Ya mereka enggak lihat Yesus karena ada selubung. Adanya menghalangi. Apakah yang menghalangi? Kalau kita membaca saudara-saudara jelas. Memandang Yesus sebagai nabi. Memandang Yesus saudara-saudara bukan sebagai Allah 100% yang menjadi manusia 100% untuk kepentingan. Bisa mati sebab roh gak bisa mati. Dan dikuburkan saudara-saudara untuk pengampunan dosa. Dia gak nyandak ke sana. Dia pandang Yesus nabi. Nanti di ayat 21 dia berharap Yesus jadi pemimpin pasukan untuk melawan
pemerintahan atau kekaisaran Romawi yang sedang menjajah. Cuma itu. Jadi ada selubung kedagingan, bukan roh soalnya, pada hati mereka. Tapi juga ada selubung ketidakmengenalan Yesus. Sehingga mereka salah berharap. Mereka berharap cuma untuk hal-hal dunia. Bagaimana kami bisa bebas, merdeka dari penjajahan Romawi. Daging, saudara-saudara. Itu bukan maksud Tuhan. Yesus datang bukan untuk jadi pemimpin yang bebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya bersyukur dia bukan hanya penyembuh tubuh, sakit tubuh kita. Dia juga penyembuh sakit rohani saya dan kita semua. Bisa berkata amin? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hanya dalam hidup ini berharap kepada Yesus untuk soal-soal terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini. Kalau kita cuma percaya Yesus supaya diberkati saja. Walaupun di dalam Yesus ada berkat benar, ada pertolongan, ada kesembuhan benar. Tapi kalau cuma harap sama Yesusnya untuk hal-hal terbatas di dalam dunia ini saja. Malang. Berarti maaf bicara sesuai firman ini. Seperti Kleopas sedang sakit rohaninya. Dan kita perlu kesembuhan. Nah saudara-saudara, sampailah mereka di rumah, di Emmaus. Nah inilah belas kasihan Tuhan. Dia enggak keraskan hati, biar no wis. Tunggu, enggak kenal aku, ya wis. Binasa-binasa. Oh tidak, ini memang perlu kasih karunia Tuhan sendiri. Ini perlu belas kasihan Tuhan untuk membukakan diri siapa dia. Dan saudara-saudara dengan cara yang ajaib. Dia pecah-pecahkan roti dan mata mereka sekarang terbuka. Mengenal Yesus, Alkitab berkata inilah berkat waktu Tuhan tolong mereka. Malam itu juga. Ya, kalau slide selanjutnya. Mereka beroleh kekuatan baru. Ini wis capek loh. Bukan cuma capek tenaga nih saudara-saudara berjalan, saudara-saudara menurun. Tapi mereka lagi stres. Pikiran wis capek saudara-saudara. Tapi sudah sampai di Emmaus, kenal Yesus lagi dengan sebenarnya. Alkitab berkata, malam itu juga Kleopas dan seorang yang lain kembali ke Yerusalem. Semua bisa berkata amin. Kalau saja saudara dan saya sehat rohaninya. Atau paling tidak, saya dan kita semua sembuh dari sakit. Kita punya kekuatan baru. Kembali ke Yerusalem. Bukan cuma itu saudara-saudara. Sampai di Yerusalem dia cari teman-temannya dan berkata, aku telah melihat Yesus. Dan dia mulai cerita apa yang terjadi di perjalanan. Jadi saksinya Tuhan. Bisa berkata amin. Jadi kebangkitan Yesus Kristus membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya berarti bagi Tuhan. Kita ditebus, kita diselamatkan. Supaya dengan perkataan ini kita menjadi berkat dan kesaksian. Adakah yang sedang susah? Adakah yang sedang sakit? Mungkin tidak tubuhnya, rohaninya, suam-suam kuku. Apinya padam nih. Fatty liver rohani, tertutup dengan kedagingan. Paulus berkata, dulu aku lihat orang dengan kacamata manusia. Bahkan ngukur Tuhan dengan nilai-nilai manusia. Tuhan Nabi. Itulah sebabnya Yesus datang di tengah-tengah danau, jalan di atas air. Dia pikir, nggak mungkin Yesus bisa jalan, nggak mungkin. Dia ngukur. Ada slide-nya itu.
Dia ngukur Yesus dengan ukuran manusia. Dia itu kan diarahkan jadi pemimpin atas Israel. Jadi pakai ukuran manusiawi saja. Pantes. Mata ini nggak bisa lihat bahwa dia itu sebenarnya Allah yang luar biasa. Dan Allah yang luar biasa bisa Bapak Ibu Saudara saya kenal. Sebab kita kan sehat. Yang sehat katakan amin. Pasti Tuhan nyata. Bisa berkata amin? Ayo ngomong pasti Tuhan nyata. 1, 2, 3. Pasti Tuhan nyata. Cuma yang sehat. Saudara dan saya akan melihat dia nyata sekali. Kalau ada yang sakit rohani, suam kuku, padam, enggak usah lihat yang lain lah. Kita bertanggung jawab rohani kita sama Tuhan. Jadi kita datang sama Tuhan.